Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haijus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah masjid jami' Miftahul Jannah, perumahan Mekar Sari Permai, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, bil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, Ketua DKM, dan para pengurus yang lainnya. Juga yang saya hormati para asatid, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan desa setempat, bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana untuk mengabdikan diri kita kepadanya. Masih diberi nikmat umur, juga nikmat sehat wal afiyah, zahiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat mulia, nikmat yang sangat amat berharga, bahkan lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, memasuki hari yang ke-29 di bulan Muharram, tahun baru Islam 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang keempat di bulan Agustus 2024. Dengan pertolongan Allah, dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barokah
kita silaturahim, kita duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan oleh Allah dihapus, diampuni, dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang istiqomah menjalankan segala perintah Allah, juga mampu menjauhi larangan-larangan Allah, dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna yang diterima oleh Allah, membawa amal kebaikan, amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, tetap istiqomah menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga sunnah para sahabat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pertemuan taklim kita hari ini adalah merupakan pertemuan taklim yang ke-26. Dihitung 26 ini dari mulai pertama kali saya mendapatkan jadwal ngisi taklim di sini. Dulu ya, masih ketua DKM-nya Pak Depras ya. Cuma sempat tuh ya, op ya. Berapa tahun Pak RT op? Selama Covid ya. Nah sekarang nyambung lagi. Dan hari ini saya cek di buku catatan saya, ternyata hari ini adalah pertemuan yang ke-25. Terhitung 26 ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon keikhlasannya untuk kita sama-sama terlebih dahulu membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran. Kita hadiahkan untuk musonib, untuk mu'alif pengarang kitab, penyusun kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Fadil Al-Kamil Al-Amil Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Supaya ilmu yang kita kaji yang ada dalam kitab ini ya, supaya oleh Allah dibarokahkan untuk kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dan kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Bitil ganiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin.
Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi atau marji' kitab Fathul Mu'in. Dulu kita sempat membahas tentang syarat-syarat salat. Di antaranya adalah toharatun an hadasin wa janabatin. Harus toharoh, harus suci an hadasin dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wa janabatin, dan harus suci dari janabah, dari mempunyai junub. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fathul Mu'in halaman 4, masih halaman 4 ya, baris yang ke-11 dari atas, diterangkan syurutus sholati khamsatun ahaduha toharatun an hadasin wa janabatin. Syurutus sholah utawi piro-piro syarate sholat iku khamsatun limo. Maksudnya adalah bahwa syarat-syarat sholat itu ada 5 menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in. Ahaduha utawi kang kaping awal saking iku piro-piro 5 perkara iku toharatun suci an hadasin saking hadas wa janabatin lan saking janabah. Syarat-syarat salat yang ke-1 atau yang pertama dari yang 5 perkara adalah toharatun an hadasin wa janabatin. Harus suci badan kita, tubuh kita dari hadas dan dari janabah. Menurut para ulama fuqaha, para ulama ahli fikih, la ikhtilafa bainahum, tidak ada ikhtilaf di antara mereka, baik ulama Hanafiyah maupun ulama Malikiyah maupun ulama Syafi'iyah dan maupun ulama Hambaliyah atau Hanabilah. Qadit tafaqqa, sungguh mereka telah berittifaq, telah sepakat bahwa yang dimaksud hadas menurut tinjauan disiplin ilmu fikih adalah ma yamna'us sholata, ma yamna'us sholata, ma yamna'u sihhatas sholata, ma yamna'u sihhatas sholata. Hadas itu adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi, yang dapat mencegah terhadap sahnya sholat. Jadi sholat kita menjadi tidak sah apabila di dalam atau pada tubuh kita, pada badan kita terdapat hadas. Nah, ketika kita mau mengerjakan sholat, baik sholat fardu 5 waktu yang disebut sholat mafrudot atau sholat maktubah, yakni sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita yang sudah mukallaf, dan ataupun sholat nawafil, sholat sunnah. Intinya, siapapun ketika akan mengerjakan sholat, baik sholat yang hukumnya wajib maupun sholat yang hukumnya sunnah, maka disyaratkan baginya supaya menghilangkan terlebih dahulu hadas kecil dan ataupun hadas besar yang ada pada badannya. Untuk menghilangkan hadas kecil bil wudu, yaitu dengan cara berwudu. Jadi wudu itu fungsinya, manfaatnya, faedahnya, kegunaannya
untuk menghilangkan hadas kecil yang ada pada badan kita. Dan untuk menghilangkan hadas besar atau junub, yaitu dengan ghuslul janabah, mandi janabah, mandi junub. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang akan mengerjakan sholat, maka wajib baginya harus suci badannya dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Juga harus suci badannya dari mempunyai janabah atau junub. Adapun perkara yang dapat mensucikan badan kita dari hadas kecil tadi sudah disampaikan, yaitu bil wudu, dengan cara berwudu. Maka oleh karenanya setiap orang yang akan mengerjakan sholat, maka wajib baginya berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Jadi wudunya harus sempurna, jangan asal-asalan. Kalau kata orang di kampung saya, wudunya jangan wudu bebek, kecepek. Akhirnya wudunya tidak benar, wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, kemudian dia sholat, maka secara otomatis menurut tinjauan hukum, sholatnya pun menjadi tidak sah. Dia pikir dia sudah sholat, padahal belum sholat. Kenapa? Karena wudunya enggak benar, wudunya enggak sah. Jadi kalau wudunya enggak sah, ya sholatnya nanti jadi enggak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari juga dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum ija hadasa hatta yatawaddoa. Kata Rasulullah dalam hadis ini, layak balu. Layak balu itu artinya Allah layak balu tidak akan menerima. Layak balu tidak akan menerima sopo Allahu Allah. Salat ahadikum terhadap solat salah seorang di antara kamu ija hadasa, apabila ia masih berhadas. Jadi solat yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam keadaan punya hadas itu tidak akan diterima oleh Allah, karena solatnya enggak sah, tidak memenuhi syarat. Hatta sehingga ya tawaddoa, ia berwudu terlebih dahulu. Wudunya yang sempurna, jangan wudu asal-asalan. Kemudian juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang imam ahli hadis, yaitu Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. 4 orang ulama yang ahli, yang berkompeten di bidang ilmu hadis ini, 4 orang imam ini, mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Laqit bin Syabirah radhiyallahu anhu. Laqit bin Syabirah ini salah seorang sahabat Nabi yang hidup satu kurun, satu masa, satu zaman bersama Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu yang disebut sahabat. Kalau hidup satu kurun, satu zaman, satu masa dengan Nabi tapi tidak beriman, itu bukan sahabat namanya. Contoh Abu Jahal, itu satu zaman dengan Nabi, tapi oleh karena enggak beriman, maka Abu Jahal enggak boleh disebut sahabat Nabi, musuh Nabi, musuh dedengkot Nabi. Para jamaah,
dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita asbigil wudu. Asbigil wudu kata Rasulullah. Sempurnakan wudumu. Tuh. Jadi kita menyempurnakan wudu itu perintah Rasulullah dan itu sunnah Rasulullah. Itu perbuatan Rasulullah yang harus kita ikuti karena beliau teladan kita. Siapapun yang berwudunya berusaha untuk mengikuti wudunya Rasulullah, pasti wudunya benar. Siapapun yang sholatnya berupaya untuk mencontoh mengikuti sholat yang dilakukan Rasulullah, pasti sholatnya benar. Nah, supaya wudu kita benar sesuai dengan wudu yang dicontohkan Rasulullah, supaya sholat yang kita kerjakan juga benar sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasul, ya kita harus ngaji, kita buka hadis-hadis Nabi gitu yang menerangkan tentang wudu, tentang sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wahalil, dan selailah bainal asabi'i, di antara jari jemarimu, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki, supaya di sela-sela kalau berwudu. Ketika kita mencuci kedua telapak tangan, ini jari-jari, ini sela-sela jari harus terkena air di sela-sela begini. Nah, mulai dari kanan. Itu. Demikian pula sela-sela jari kedua telapak kaki itu harus di sela-sela gitu. Wabalik, dan sangatkanlah olehmu bil istinsyaq, pada waktu beristinsyak. Apa itu istinsyaq? Kan ada dua istilah, ada istilah istinsyaq, ada istilah istinsyar. Kalau istinsyaq itu menghisap air ke dalam hidung atau menghirup air ke dalam hidung. Jadi airnya bukan cuma ditempelin doang, tapi diisep 3 kali gitu. Itu namanya istinsyaq. Kata beliau wabalik bil istinsyaq, dan sangatkanlah, bangetkanlah pada waktu beristinsyaq. Walaupun itu hukumnya sunnah. Istinsyaq sunnah, istinsyar juga sunnah, madmadoh juga sunnah, mencuci kedua telinga juga sunnah. Tapi jangan sekali-kali menyepelekan perkara yang sunnah. Justru yang sunnah itulah fungsinya untuk menyempurnakan yang wajib. Kalau kita hanya mengerjakan yang wajibnya saja, mengabaikan yang sunnah-sunnahnya, maka ibadah kita enggak sempurna. Ibarat orang makan cuma nasi doang. Nasi itu wajib, kalau makan nasi wajib ada. Nah, kalau kita makan nasi doang, jadi si makannya cuma enggak sempurna. Untuk urusan makan saja, untuk urusan isi perut saja, yang ujung-ujungnya, endingnya akan kita buang ke sepiteng, kita mati-matian berusaha untuk makan dengan sempurna, sampai enggak punya duit berani ngutang-ngutang ke warung. Masa kita enggak mau sempurna untuk hal ibadah gitu? Dan itu buat kebahagiaan kita. Nah, supaya makannya sempurna, kan ada sopnya gitu kan, atau opor ayamnya, atau gulai kambingnya gitu kan, ada sayur mayurnya lah, ada lalabannya, ada sambalnya, ada kerupuknya, ada buah-buahannya buat cuci mulut apa lapar. Ada sus, ya ada minumannya. Jadi lengkaplah, sempurna makannya. Nah, kalau kita ibadah cuma fokus mengerjakan yang wajib saja, itu enggak sempurna ibadahnya. Ibarat makan cuma nasi doang, enggak ada yang lainnya. Dan jangan, kalaulah kita belum bisa melakukan secara menyeluruh
dari ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita, juga oleh para sahabat, oleh para kekasih Allah, minimal paling tidak jangan ada di hati kita omongan atau kata-kata, sunnah ini nggak dikerjakan juga nggak dosa, nggak boleh. Sudahlah kita belum bisa mengerjakannya, kita malah menyepelekannya. Yang kita lihat bukan sunnahnya, yang kita lihat siapa yang memerintah ibadah itu. Walaupun sunnah tapi diperintah oleh Rasulullah, bahkan dilakukan, bahkan dicontohkan. Jangan menyepelekan. Makanya rata-rata orang-orang yang oleh Allah diangkat menjadi kekasihnya, menjadi para aulia Allah, mereka orang-orang yang suka mengerjakan ibadah sunnah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini firman Allah. Tapi firman Allah ini tidak termaktub dalam mushaf Al-Qur'an. Itulah yang disebut hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu redaksi kalamnya bersumber dari Allah, namun disampaikan oleh Rasulullah, itu namanya hadis qudsi. Nah, Allah berfirman, wa ma yazalu abdi, hambaku tiada henti-hentinya, terus menerus, ya taqarrabu, mendekatkan dirinya kepada ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Hamba-hambaku mereka tiada henti-hentinya berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menyempurnakan ibadah yang wajib dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku, kata Allah, mencintainya. Allah katakan kepada dia, aku cinta kamu karena kamu beribadah kepadaku, bukan hanya fokus di ibadah-ibadah wajib saja, tapi kamu mampu menyempurnakan ibadah yang wajib dengan mengerjakan ibadah yang sunnah. Dan seluruh ibadah ada ibadah sunnahnya. Contoh, sholat fardu 5 waktu itu kan wajib. Wajib itu kan mayusabu ala pilih wa yu'aqabu ala tarki. Demikian menurut keterangan dalam kitab Al-Waraqat. Definisi wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa alias dosa. Nah, jadi kalau kita ingin menyempurnakan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, maka lakukan ibadah-ibadah yang sunnah yang mengiringi ibadah wajib tersebut. Contoh, sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, kalau kita hanya mengerjakan sholat fardu 5 waktunya saja, sementara ibadah sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu kita abaikan, kita tinggalkan, berarti itu menunjukkan bahwa sholat kita belum sempurna. Makanya ada ibadah sunnah, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, yang disebut sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi, yang mengikuti sholat fardu 5 waktu. Cara mengerjakannya terbagi 2. Ada yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat fardu, namanya qobliyah. Ada yang dikerjakan setelah kita selesai mengerjakan sholat fardu, namanya ba'diyah. Ditinjau dari hukumnya, sholat rawatib itu hukumnya terbagi 2. Ada yang hukumnya sunnah muakkad, yakni kesunahannya sangat dikokohkan di dalam ajaran agama Islam,
sangat dianjurkan supaya dikerjakan. Dan ada yang hukumnya sunnah ghair muakkad. Baik sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad maupun sholat rawatib yang hukumnya sunnah ghair muakkad, apabila semuanya kita lakukan, itu fungsinya, faedahnya, manfaatnya dapat menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan. Jumlah sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, jumlah rakaatnya sebanyak 22 rakaat. Yang 22 rakaat ini dibagi ke dalam 2 bagian. Sebahagian hukumnya sunnah muakkad, sebahagian lagi hukumnya sunnah ghair muakkad. Yang hukumnya sunnah muakkad itu ada 10 rakaat. Pertama, 2 rakaat qabliyah subuh. Rasulullah bersabda, "Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar, maksudnya salat qabliyah subuh. Khairun itu nilainya jauh lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi orang-orang yang suka qabliyah subuh berjamaah itu sebenarnya orang-orang kaya sebenarnya. Dunia beserta seluruh isi ini kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan qabliyah subuh dan salat subuh berjamaah. Nah, itu. Kenapa qabliyah subuh dalam hadis disebut sholatul fajri, sholat fajar? Karena sholat sunnah tersebut dikerjakannya sebelum sholat fardu subuh, tapi waktunya sudah masuk waktu subuh atau sudah terbit fajar sodik, maka disebut sholat fajar. Jadi nama lain dari sholat qabliyah subuh adalah sholat fajar. Itu juga sama, nggak usah dipertentangkan, nggak usah ribut gara-gara hal sepele. Miris gara-gara hal sepele jadi nggak nanya, jangan sampai begitu. Kita semuanya saudara, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian 2 rakaat qabliyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, kemudian 2 rakaat ba'diyah isya, jumlah 10 rakaat. Nah, ini yang hukumnya sunnah muakkad. Sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat yang ini. Nah, kita ikutin beliau. Kalau kita ingin mengikuti beliau sampai ke surga. Kalau kita mengikuti beliau, itu hakikatnya kita mengikuti beliau mau ke surga. Gitu. Karena beliau itu udah dijamin ahli surga. Nah, sisanya yang kemudian yang hukumnya sunnah ghair muakkad itu ada 12 rakaat. Yang 12 rakaat tersebut rinciannya, pertama 2 rakaat qabliyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 4 rakaat qabliyah asar. Jadi qabliyah asar itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Gimana kalau 2? Ya nggak apa-apa sih, cuma kurang 2 gitu, nggak apa-apa. Cuma yang ada dalam hadis 4 rakaat qabliyah asar itu. Asar. Kemudian 2 rakaat qabliyah maghrib. Kemudian 2 rakaat qabliyah isya. Jumlah 12 rakaat. Jadi sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, kalau dijumlahkan semuanya ada 22 rakaat. Nah, ini apabila semuanya kita kerjakan, baik yang qabliyahnya maupun yang ba'diyahnya, itu dapat menyempurnakan sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat keterangan dalam sebuah hadis. Ini hadis sahih juga ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Awalu ma yuhasabu
bihin nasu yaumal kiamati min a'malihimus shalah. Amal yang paling pertama kali akan diperiksa, akan dihisab terhadap amal tersebut seluruh manusia di hari kiamat, dari amal mereka adalah sholat fardu 5 waktu. Yaqulullahu ta'ala azza wa jalla li malaikatihi. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikatnya, unjuru fi sholati abdi. Hai malaikatku, coba kamu periksa sholat hamba-hambaku. Diperiksa tuh nanti di hari kiamat. Fa in kanat tammatan kutibat tammatan. Jikalau hambaku mengerjakan sholatnya dengan sempurna, didasari ilmunya, dikerjakan dengan benar, memenuhi syarat rukun sholatnya, kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan sholat juga dikerjakan, sholatnya ikhlas khusyuk sehingga sholatnya sempurna, kutibat tamatan, maka ditetapkanlah sholatnya sempurna dan diterima oleh Allah. Kalau sholatnya diterima, barulah amal-amal yang lainnya, barulah kebaikan-kebaikan yang lainnya, barulah ibadah-ibadah yang lainnya yang telah dikerjakannya selama hidup dalam dunia baru akan diperiksa, karena sholatnya sudah diterima. Jadi kuncinya ada di sholat fardu 5 waktu. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya yang 5 waktu tidak benar, tidak sah, tidak sempurna, banyak kekurangannya, kurang ilmunya, kurang fasih bacaannya, kurang khusyuk, kurang ikhlas, ada riya di dalamnya, sholatnya berantakan, sholatnya asal-asalan, sholatnya tidak sempurna, kemudian sholatnya ditolak oleh Allah di hari kiamat, maka amal-amal yang lainnya sebanyak apapun tidak akan diperiksa oleh Allah dan tidak akan diberikan pahalanya masing-masing. Nah, sholat itu. Tapi oleh karena Allah Maha Bijaksana, kata Nabi, pa'ingkanan takoso minhu syai'an. Jikalau ternyata sholat yang dikerjakan oleh hamba Allah terdapat kekurangan sedikit saja, misal kurang khusyuk atau kurang ikhlas, atau ada yang salah bacaan Fatihahnya 1 huruf gitu kan, makhrajnya dan sebagainya. Allah Maha Bijaksana. Kata Allah, qala, Allah berfirman kepada malaikat itu, unjuru hal li abdi min tatawuin. Coba kamu periksa lagi, adakah sholat-sholat sunnahnya dikerjakan? Adakah ia mengerjakan qobliyahnya? Adakah ia mengerjakan ba'diyahnya? Coba kamu periksa lagi. Diperiksa, ternyata ada semua. Qobliyah ba'diyahnya, yang tadi itu, yang 22 rakaat dikerjakan. Padahal sebenarnya sholat fardunya enggak sah, enggak sempurna. Tapi oleh karena sholat rawatibnya dikerjakan semuanya, kata Allah, fatimmu lahu faridotahu min tatawuhi. Udah, kata Allah, udah, sholat fardunya yang banyak kekurangannya telah disempurnakan dengan sebab mengerjakan rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya gitu. Jadi jangan sekali-kali kita menyepelekan perkara yang sunnah. Justru yang sunnah itulah yang akan menyempurnakan perkara yang wajib gitu kan. Seperti kita puasa Ramadan pengen sempurna, ya ikuti dengan puasa yang sunnahnya. Apa itu? 6 hari di bulan Syawal gitu kan. Sedekah zakat itu wajib. Nah, supaya untuk menyempurnakan ibadah zakat, ya ikuti, iringi dengan sedekahnya yang hukumnya sunnah, infak gitu kan, menyantuni fakir miskin yatim piatu. Itu dalam rangka menyempurnakan ibadah zakat kita. Karena baik zakat maupun infak sedekah itu sama-sama membelanjakan harta di jalan
Allah. Cuma kalau zakat itu punya wajib, kalau sedekah sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian illa antakuna soiman, kecuali kamu dalam keadaan sedang berpuasa. Tadi dalam hadis kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu dan menyela-nyelai jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki supaya wudunya sempurna. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk balik bil istinsyak, untuk menyangatkan, membangetkan ketika kita beristinsak, menghisap air atau menghirup air ke dalam hidung, walaupun hukumnya sunnah. Illa antakuna soiman, kata Nabi, kecuali kamu dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, hati-hati. Kalau sedang dalam keadaan puasa, kita harus hati-hati ketika kita menghisap air ke dalam hidung di saat berwudu. Jangan terlalu banget, jangan sampai dihisap dalam. Akhirnya air naik masuk ke dirinya, batal wudunya, batal. Kalau sedang puasa mah ala kadarnya saja. Kecuali kalau sedang dalam keadaan tidak berpuasa, nah diisep. Nah, sambil berdoa, Allahumma arihni raihatal jannata wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah aku agar dapat mencium wanginya sorga dan Engkau ridho kepada aku, gitu kan? Itu doanya. Baik para jamaah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Ini kata Rasulullah, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian, ala adulukum. Itu kata Rasulullah kepada para sahabatnya saat itu. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan tersebut apabila engkau mampu mengamalkannya, Allah akan menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Tuh. Siapa yang enggak mau coba? Dosa dihapus bersih, derajat diangkat ke derajat yang mulia. Pasti manusia yang normal pasti mau seperti itu. Kalau ada yang enggak mau, perlu dipertanyakan tuh, normal apa enggak tuh ya? Nah, mau enggak, kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian amalan yang dapat menghapus dosa-dosamu. Artinya apabila engkau mengamalkannya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang mulia. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, bala, syahidnya ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya kami mau ya Rasul. Bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda, pertama, isbagul wudu alal makarih. Yang pertama amalan itu adalah isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu atas hal-hal yang tidak disukai. Nah, itu amalannya. Amalan ini kalau kita mampu mengamalkannya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita diangkat, yaitu menyempurnakan wudu. Jadi kita harus berusaha berwudu dengan sempurna. Seriuslah. Jangan asal-asalan, jangan wudu bebek kecepek beres. Jangan. Serius, ibadah itu harus serius. Karena ibadah bukan main-main. Kalau kita ingin terima ibadah kita oleh Allah. Isbagul wudu 'alal makari. Yang pertama, menyempurnakan wudu atas hal-hal yang tidak disukai. Yang dimaksud atas hal-hal yang tidak disukai, maksudnya begini. Ketika kita sedang dalam keadaan sakit, meriang gitu kan, tapi kita masih berusaha untuk menyempurnakan wudu kita. Nah, itu yang begitu maksudnya. Kalau dalam keadaan sehat mah kita mengerjakan wudu dengan sempurna, biasa itu mah, biasa, nggak aneh.
Ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan meriang, panas dingin, masih menyempurnakan wudunya. Nah, ini amalannya yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni dan derajat kita diangkat oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa qasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah. Memperbanyak langkah. Wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah. Maksudnya sering ke masjid gitu. Jadi langkahnya banyak menuju ke masjid. Jadi ke masjidnya enggak subuh doang gitu. Selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, terutama sholat. Di sini Rasulullah menggunakan bentuk jamak taksir, ilal masajid. Itu masajid itu jamak taksir, bentuknya jamak taksir. Kan menurut disiplin ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, jamak ada 3. Ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, ada jamak muzakkar salim. Nah, ini bentuknya jamak taksir. Jamak taksir itu adalah mata goyaro an bina'i mufrodihi. Kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufrodnya. Masajid itu jamak taksir. Ada mufrodnya masjidun. Masjidun, 1 masjid. Masjidani, 2 buah masjid. Kalau masjidnya lebih dari 3, masajidu. Berarti jamak taksir. Jadi berubah tuh. Dari mufrad berubah. Mufradnya masjidun, jamaknya jadi masajidu. Berubah enggak? Berubah. Walaupun maknanya tidak berubah. Cuma kalau masjidun, masjidnya 1. Kalau masajidu, masjidnya banyak. Tapi tetap maknanya masjid. Berubah. Pertama berubah jumlah huruf. Masjidun hurufnya mim, sin, jim, dal. 4 huruf. Tapi ketika dijamak taksirkan menjadi masajidu, berubah bertambah hurufnya. Mim, sin, alif, jim, dal. Jadi 5 huruf tuh. Itu berubah jumlah hurufnya. Dari 4 menjadi 5 huruf. Yang kedua jumlah berubah sakal, baris, harokat. Masjidun, mim, masjidun, fathah, sukun, kasroh, domatain. Tapi masajidu, fathah, kasroh, doma, berubah. Nah, itu yang disebut jamak taksir. Kalau santri ngaji jurumiyah begitu, ilmu nahu. Dan para ustadz seyoganya paham ilmu nahu. Karena kalau para ustadz nggak paham ilmu nahu, nanti boleh jadi ketika berdoa diamini oleh makmum, dia berdoa untuk sendiri. Makmum nggak kebagian, padahal makmum di belakang sampai ngelai-ngelai mengamini. Amin, amin. Makmumnya juga nggak paham. Padahal si imam lagi berdoa untuk dirinya sendiri. Contoh nih. Contoh. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Itu untuk diri sendiri. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku. Kalau aku berarti untuk sendiri. As'aluka, mohon kepada engkau ridhoka, keridhoanmu, wal jannah, dan sorga. Kata makmum belakang, amin. Kata malaikat, hush, dia mau untuk sendiri. Kamu nggak usah mengamini, kamu nggak kebagian, kata malaikat. Oleh karena hadirinnya juga nggak paham, gitu. Nah, supaya para hadirin, para makmum di belakang yang amini kebagian doa yang dibaca oleh imam, maka jangan inna. Jadi iya mutakalim wadahnya diidopatkan ke nun mutakalim al ghair. Ini jadi inna. Kalau ini kan sesungguhnya aku. Tapi kalau inna sesungguhnya kami. Berarti kalau kami semua kena. Baik yang membaca doanya maupun yang mengaminnya kena, kami semuanya. As'aluka jadi nas'aluka gitu. Nah, ini pentingnya ilmu nahu. Nah, makanya ketika seseorang bacaannya salah, itu kesalahan bacaannya hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Kalau enggak berilmu, enggak tahu salah, dia ikut aja. Karena ketidaktahuannya. Para jamaah yang dimuliakan. Oh, siap. Mau kerja ya? Ya, hati-hati jalan ya. Enggak. Syukran Pak Andi, syukran. Ya, Pak Andi mau kerja nih, mau dinas.
Sedikit lagi tanggung bahasan Pak ya. Mohon keikhlasannya ya. Belum pada ngantuk kan? Lah, masa ngantuk lagi buat tidur lagi, mau nggak kerja. Kalau pagi jangan tidur lah, gerak badan lah, jalan, gerak jalan. Kalau nggak ada kerjaan, biar sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, wantijoru sholah ba'da sholah ini nih. Yang ketiga nih. Ini amalan ini kalau kita mampu mengamalkannya, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah dan derajat kita akan diangkat oleh Allah baik di dunia terutama nanti di akhirat. Jadi intijoru sholah ba'da sholah, menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Itu namanya intijoru sholah ba'da sholat, menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Contoh nih, kita baru selesai tadi mengerjakan sholat subuh, tunggu tuh datangnya waktu zuhur. Berarti jangan kemana-mana, di sini terus. Baca Quran terus di sini, itikaf terus baca Quran. Ini bagi yang nggak ada kegiatan daripada tidur kan. Tapi kayak yang ada kerjaannya kerja aja, dinas aja gitu kan. Niat itikaf, niat beribadah di rumahnya Allah, baca Quran, baca sholawat dan sebagainya lah. Sampai datang waktu, nanti pas datang waktu duha, sholat duha di sini. Datang waktu isyraq, sholat isyraq, duha, terus memperbanyak sholat sunnah. Nah ini namanya intijoru sholah ba'da sholah, intijoru sholah ba'da sholah. Itu menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Lah kalau kita seperti itu mungkin belum bisa ya. Menunggu datangnya waktu zuhur setelah kita beres sholat subuh. Menunggu datangnya waktu asar setelah kita beres sholat zuhur. Menunggu datangnya waktu maghrib setelah kita beres sholat asar. Mungkin nggak bisa karena kita kerja. Ya minimal paling tidak ada 2 kesempatan tuh. Menunggu datangnya waktu isya setelah kita selesai sholat maghrib. Ngapain pulang juga pengen nonton TV? Udah tunggu. Karena dari maghrib ke isya nggak lama. Udah nunggu waktu maghrib sambil baca Quran di sini. Nah itu intijoru sholah ba'da sholah. Amalan ini kalau diamalkan, insya Allah dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah. Dan ini pekerjaan para sahabat, para nabi. Ada lagi satu lagi. Ya, satu lagi apa tuh? Yang kira-kira bisa kita lakukan. Amalan menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai sholat. Kayak itu aja ya, maghrib isya doang ya. Nah, ya lumayan kan. Dari 5 waktu kita ambil satu karena kemampuan kita baru segitu. Nah, gitu kan. Nah, intijoru sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya menunggu datangnya waktu sholat berikutnya setelah kita selesai mengerjakan sholat. Itu disebut oleh Nabi ribat. Fajalikumur ribat. Itu namanya ribat. Apa itu ribat? Ribat itu mengikatkan diri dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Jadi kita mengikatkan diri kita hanya untuk taat beribadah ke Allah. Itu namanya ribat. Jadi memfokuskan diri kita, fokus ibadah kepada Allah gitu. Nah ini pekerjaan para wali ini, jarang yang bisa. Kira-kira bapak-bapak bisa nggak nunggu datang waktu zuhur setelah subuh nih, nggak pulang nih sekarang nih, bisa nggak? Nggak bisa ini. Ini bukan pekerjaan mudah kecuali orang-orang tertentu yang memang oleh Allah diberikan pertolongan. Masya Allah. Kita mah ya baru 2 jam aja, 3 jam di masjid. Ada yang jemput, istri bawa payung. Pak, pulang tuh anak nangis. Emang di masjid baik bisa makan nantinya. Ya kita mah belum sampai ke sana, kita belum makomnya lah. Nah inilah 3 amalan. 1 isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu atas hal-hal yang tidak disukai. Yang kedua, wa kasratul huta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah. Yang ketiga, intijoru sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Fajalikumur ribat. Nah, yang menunggu sholat setelah sholat itu namanya ribat. Jadi kata Nabi, fajalikumur ribat. Itulah ribat. Apa itu ribat? Mengikatkan diri kita fitaatillah, dalam taat ibadah kepada Allah.
Dan ini jarang yang bisa melakukannya. Saya sendiri belum bisa. Jujur saya mah. Ngapain bohong, gak ada artinya. Jujur belum bisa. Ya, kita yang sekira-kiranya kita bisa aja deh. Selagi kita bisa, why not, kenapa tidak gitu ya. Lakukan aja kalau bisa mah. Kalau nggak bisa, Allah juga paham. Allah lebih mengerti tentang kita lah. Makanya kata Allah, malu ala makanatikum. Beramalah kamu sesuai kemampuan kamu masing-masing. Udah saya mampunya paling nunggu waktu Isya setelah sholat maghrib. Ya udah itu lakukan. Kalau menunggu waktu zuhur setelah sholat subuh saya belum bisa. Istri saya, anak saya bisa kelaparan. Ya berarti jangan. Lah jangan kita. Jadi kita beramal sesuai kemampuan kita masing-masing lah. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Al-Fakir mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang disertai hidayah dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Karena sempurna atau tidaknya ibadah kita, berkualitas atau tidaknya ibadah yang kita lakukan, itu patokannya ilmu. Maka yuk kita sempurnakan ibadah kita kepada Allah dengan ilmu. Nah sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, boleh? Ya minimal 3 orang lah. Kalau ada gitu juga, ya syukur-syukur sih nggak ada gitu ya. Ya mangga. Kalau sholat tidak sah, sholat kan wajib. Kalau sholat kita tidak sah, kewajiban kita sholat itu gugur nggak? Oh iya, itu pertanyaannya mantap itu. Berarti jawabannya juga harus mantap ya. Kalau sholat yang kita kerjakan, baik zuhur ya, asar, maghrib, isya, subuh ya. Nah kalau sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan, menurut hukum ya, dinilai tidak sah, maka berarti orang tersebut sebenarnya belum menggugurkan kewajiban sholat, karena sholatnya tidak sah. Makanya nanti nggak aneh kalau di hari kiamat banyak orang-orang yang sholat tapi sholatnya nggak diterima, gitu. Bahkan dimasukkan ke neraka. Fawailul lil musallin. Kata Allah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Boleh jadi mereka sholatnya nggak sah, nggak khusyuk, nggak ikhlas, sholatnya ria, itu kan? Nggak boleh kita sholat ria. Hanya orang-orang munafik yang sholatnya ria. Yuraunan nasa, mereka bermaksud ria dengan sholatnya. Nah gitu. Jadi secara hukum berarti kita belum menggugurkan kewajiban. Contoh nih, dengan bapak siapa? Maaf, Pak Sulha, Pak Nasuha. Waduh, namanya bagus. Ada di Quran tuh namanya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wah, mantap betul ya. Nasuha bagus namanya. Nah, contoh Pak Nasuha sedang sholat ya, sholat zuhur 4 rakaat. Nah di rakaat ketiga bapak kentut, sholatnya sah nggak? Nggak. Kenapa nggak sah? Ya karena batal ya, bukan batal, pakai to. Kenapa batal? Ya karena kentut. Nah berarti bapak udah sholat belum itu? Belum. Kalau bapak belum sholat berarti kewajiban bapak ada gugur belum? Belum kan? Belum, karena sholatnya nggak sah. Jadi begitu secara disiplin ilmi, secara hukum, siapapun yang mengerjakan sholat tapi sholatnya tidak sah, itu hakikatnya dia belum menggugurkan kewajibannya. Maka kita mengerjakan sholat ya harus serius. Ciri-ciri orang yang mengerjakan sholatnya serius, dia menyadari bahwa masih banyak ilmu tentang sholat yang belum saya pahami, yang belum saya ketahui. Maka oleh karenanya saya mau ngaji tiap hari Ahad di sini gitu. Itu kan usaha kita untuk
Gitu supaya ibadah kita terima. Nah ini yang khawatir, sudahlah ibadahnya enggak benar karena tidak didasari ilmunya. Udah gitu enggak mau ngaji. Nah ini celaka ini. Celaka, naudzubillah min dzalik. Kira-kira jawaban saya masuk enggak? Masuk ya. Terima kasih. Masih ada? Dikasih kesempatan 2 orang lagi kalau ada. Enggak ada ya? Ya udah enggak ada berarti ya. Oh sambil ngopi sambil nyantai ya. Setuju saya. Setuju. Mohon maaf ya kalau ada bahasa saya kurang berkenan ya. Memang saya orangnya begini gitu. Kadang-kadang suka bercanda juga gitu. Maksudnya bercanda biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi kalau terlalu lurus, nanti jamaahnya mustamina pada khusyuk ngajinya. Ustadznya udah ditutup. Wassalamualaikum, udah pulang. Begitu bangun, kemarin bisa kabur. Mari kita tutup ta'lim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah min